Halo teman-teman semua, aku Atas Argana dari channel Tekdung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Teman-teman semua, akhirnya Tekdung balik lagi nih pakai AMD Ryzen. Wah, tentunya ini budgetnya menarik banget ya teman-teman. Untuk gaming, streaming atau editing dan lain-lain ini sangat capable banget. Spesifikasinya mantap. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung channel dan jangan lupa untuk follow IG, TikTok @tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. PC di sebelahku ini menghabiskan budget 6 jutaan rupiah. Wah, enak banget nih ya pastinya untuk bermain game dan juga streaming. Kalian juga bisa untuk editing nih pakai PC ini. Tema kali ini yaitu black and white dengan menggunakan casing berwarna full putih luar dalam dan juga dalamnya itu pakai komponen berwarna hitam. Jadi ini black and white ya. Untuk spesifikasinya sendiri mantep banget, kalian udah oke lah pakai PC seperti ini. Ini menggunakan Ryzen, nggak Intel lagi. Nah, jadi apa aja spesifikasi yang digunakan? Langsung aja, ini dia part-partnya. Yang pertama, aku menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 3 4100. Nah, akhirnya pakai AMD Ryzen lagi ya. Memiliki 4 core dan juga 8 thread, boost clock hingga 4 GHz. Ryzen 3 4100 ini setara dengan i3 10105F. Selain itu performanya kira-kira juga bisa lebih baik dari i3 ya. Akhirnya kenapa kok pakai Ryzen lagi? Dikarenakan Ryzen harganya sekarang lumayan worth it dan bersaing dengan Intel ya teman-teman. Dari kemarin kenapa kok Intel terus bang? Dikarenakan kalau misalnya ini Ryzen itu harus dual channel teman-teman agar performanya keluar. Kenapa kok aku pilih Intel? Karena Intel itu aku bisa menggunakan single channel 8GB kit agar upgradable ke depannya. Tapi kali ini enggak, dikarenakan sudah menggunakan RAM dual channel 16GB. Nah, kalian bisa dapatkan AMD Ryzen 3 4100 dalam kondisi baru di harga segini. Alasan sekarang kenapa kok bisa pakai Ryzen, gara-gara aku mendapatkan board yang sangat worth it ini ya teman-teman, yaitu dari ASRock X370M. ASRock X370M ini udah support hingga Ryzen 5000 series. Jadi Ryzen 4100 dari Ryzen 3 ini pastinya bisa lah ya. Memiliki 2 slot RAM dan ada 1 slot M.2 yang bisa kalian colokkan SSD SATA maupun NVMe. Ini alasannya kenapa kok aku pindah ke Ryzen lagi ya. Karena ini boardnya sangat murah banget ya teman-teman. Makanya bisa untuk budget lainnya seperti RAM 16GB atau part-part lainnya. Nothing special dari motherboard ini, tapi ini sudah chipset X370 yang dimana support overclocking. Tapi di lain sisi aku nggak mau overclock karena VRM-nya yang setara dengan ASRock A320 ya, jangan dipaksakan. Yang penting SSD slot M.2-nya udah support PCIe Gen 3. Nah, kalian bisa dapatkan board ASRock X370M dalam kondisi baru di harga segini. Untuk RAM yang aku gunakan adalah dari Patriot Signature Line DDR4 16GB kit berkecepatan di 3200 MHz. Nah, ini RAM juga pernah aku pakai dan aku pakai lagi. Alasannya adalah budget yang mantep banget nih. Karena dengan budget 700 ribuan kalian mendapatkan RAM 16GB berkecepatan di 3200 MHz. Untuk bentuknya sendiri cakep banget, berwarna hitam, gak neko-neko ya. Jadi aman banget nih kalau kalian mau rakit PC yang stealth begitu. Kita diuntungkan juga dengan kecepatan 3200 MHz yang bisa kita apply langsung di board ini karena support overclocking RAM ya. Nah, kalian bisa dapatkan Patriot Signature Line DDR4 16GB kit berkecepatan di 3200 MHz dalam kondisi baru di harga segini. Di PC 6 jutaan kalian sudah bisa mendapatkan VGA yang mantep banget dan juga mid range ya, yaitu dari Gainward GTX 1660 Super 6GB GDDR6. Nah, ini nih bintangnya dikarenakan kenapa kok bisa 6 jutaan. Ini adalah barang bekas ya. Tapi sebelum kalian komplain kenapa kok ada barang bekas di sini, nah, ini aku dapatkan Gainward GTX 1660 Super ini dalam kondisi bekas segel teman-teman, yang pertama. Dan kedua, masih ada garansi sampai Maret 2023. Siapa yang nggak enak dong kalau kayak gini? Konsumennya yang dienakin.
Memiliki backplate berwarna hitam walaupun masih menggunakan plastik ya, tapi ini cukup cakep lah untuk estetiknya. Aku suka banget nih sama desainnya. Kita membutuhkan 1x8 pin untuk menyalakan VGA GTX 1660 Super ini. Port-portnya kita mendapatkan satu DVI, satu HDMI, dan satu DisplayPort. Sayang banget nggak ada 3 DisplayPort, satu HDMI ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di depannya kita diberikan ada tulisan GeForce GTX, jadi ini cakep ya. Lumayan stealth dan juga minimalis. 6GB VRAM tentunya pastinya enak banget untuk kalian settingan high atau ultra di GTA 5 ini bisa banget nih. Nah, aku dapatkan VGA Gameboard GTX 1660 Super 6GB GDDR6 dalam kondisi second, bergaransi segel di harga segini. Mantep banget kan? Rakit aja di Tekdung. Kita lanjut untuk per storage duniawi, aku menggunakan dual storage nih. Yang pertama SSD dari Vigen Turbo 128GB SATA. Ini motherboardnya udah ada slot M.2-nya ya, jadi aku bisa pakai ini. Vigen sendiri ini adalah jagoanku banget karena garansinya gampang, performanya oke, kalian bisa expect yang bagus-bagus lah. Kalau misalnya ini SSD rusak langsung ganti baru, jadi enak banget ya dari Vigen ini. Kalian bisa dapatkan Vigen Turbo 128GB SATA dalam kondisi baru di harga segini. Untuk storage keduanya, aku percayakan pada WD Blue 500GB. Nah, ini hard disk teman-teman untuk menyimpan data kalian, video, game kalian, ini di hard disk semuanya. Kalau di SSD tadi itu adalah untuk sistem operasi atau Windows kalian. Jadi ini enak banget ya untuk nyimpan data dan juga Windows di SSD. Lebih cepat bootingnya. Nah, kalian bisa dapatkan hard disk WD Blue 500GB di harga segini. Untuk PSU-nya aku percayakan pada Aerocool United Power 500W 80+W. Nah, ini sering banget aku gunakan dikarenakan kita membuild PC budget teman-teman. Dengan performa yang pastinya oke. Tapi PSU juga gak kalah penting teman-teman. Ya, makanya aku percayakan United Power 500W ini. Dikarenakan belum ada keluhan dari PSU ini ya teman-teman, masih oke kok dipakai. Memiliki flat cable berwarna hitam dan ini kabelnya kelihatan kokoh ya. Kita diberikan 1x8 pin power untuk VGA card. Jadi kalau untuk upgrade itu ya yang irit-irit aja ya VGA-nya biar aman nih PSU. Kalau kalian mau upgrade ke AMD Radeon RX 6600 bisa banget nih. Pokoknya ini budget tapi masih oke lah ya. Apalagi ada sertifikasi 80+W. Pastinya lebih efisien dan lebih oke lah ketahanannya. Nah, kalian bisa dapatkan Aerocool United Power 80+W dalam kondisi baru di harga segini. Untuk fan-nya aku menggunakan dari Magic Illusion L02 series berwarna putih. Nah, ini putih ke putih, ini cakep banget ya kelihatannya ya. Kenapa kok aku pilih ini terus teman-teman? LED-nya itu rapih, berwarna putih, terang, cakep. Udah deh, pokoknya oke. Gak bikin sakit juga sih, aman. Walaupun murah tapi kualitas yang dihasilkan tetap oke dong pastinya. Nah, kalian bisa dapatkan Magic Illusion L02 series berwarna putih dalam kondisi baru di harga segini dan aku menggunakan 4 piece. Lanjut untuk casingnya, ini biasa banget ya aku gunakan, kalian juga tahu yaitu menggunakan dari Cube Gaming Byron berwarna putih. Ya, ini adalah casing budget estetika yang oke juga. Kita bahas sekarang, di depan ini terdapat mesh ya teman-teman yang bisa menyombongkan fan kalian. Ya, ini juga bisa disombongin, warna putihnya keren loh dari Magic ini. Sampingnya kalian akan mendapatkan tempered glass tapi aku copot ya. Sangat lapang banget ya, berformat ATX. Karena itu kalian bisa menggunakan motherboard yang full sampai bawah. Di bawahnya kita sudah mendapatkan PSU cover pastinya untuk menyimpan kabel-kabel kalian. Di depan kita bisa menyematkan 3 fan, di atas kita bisa sematkan 2 fan, dan di belakang 1 fan untuk exhaust. Apalagi ini di depannya mesh bisa menghirup udara segar lebih cepat ya. Bisa mendinginkan komponen kalian lebih dingin dan akan dikeluarkan dari exhaust ini. Build quality-nya average teman-teman. Ya oke aja lah ya. Ada harga ada rupa. Tapi kalau rupanya keren ya. Nah, kalian bisa dapatkan Cube Gaming Byron berwarna putih ini dalam kondisi baru di harga segini. Nah, itu dia seluruh part-part yang digunakan dalam PC 6 jutaan kali ini. Gimana nih? Tapi sebelumnya langsung aja aku totalin ya. Ini dia list harganya.
Nah itu dia semua list harganya teman-teman. Menurut kalian gimana? Worth it? Sebelumnya kita harus tahu performanya gimana ya. Langsung aja, ini dia benchmarknya. Yang pertama, Valorant 1080p settingannya kompetitif atau low, kita mendapatkan 200-an FPS, bahkan bisa menyentuh 300 FPS nih. Wah, luar biasa banget ya. Genshin Impact 1080p settingannya high teman-teman, kita mendapatkan 60 fps straight terus stabil. GTA 5 1080p settingannya ultra mentok rata kanan, kita masih mendapatkan 80 hingga 90-an fps. Wah ini kompetitif ya malahan ya. Shadow of the Tomb Raider 1080p settingannya highest, kita mendapatkan 80 hingga 90-an fps. Ini gila sih PC-nya, 6 jutaan loh. God of War PC 1080p settingannya high, kita mendapatkan 60-an fps, kadang drop di 50-an, tapi ini sambil record loh. Cyberpunk 2077 1080p settingannya high, kita masih mendapatkan 40 hingga 50-an fps. Ini sangat nyaman banget loh. Game AAA terberat disikat habis di PC 6 jutaan. Nah, menurut kalian gimana? Worth it apa enggak PC 6 jutaan kali ini? Komentar kalian gimana? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau menurutku sendiri ini, nggak usah ditanya deh ya, performanya terlalu menggila dengan budget yang sangat murah menurutku. Cakep banget deh. Apalagi PC ini bisa banget untuk gaming, editing, rendering, wah semuanya deh. Ini udah oke banget. Tapi di lain sisi, apakah masih ada kekurangan? Masih teman-teman. Kalau dari Techdung sendiri untuk motherboardnya emang terbatas banget ya. Kalau kalian mau upgrade, nah ini kelebihannya, kalian bisa sampai Ryzen 5000 series. Rekomendasi dari Techdung, ambil Ryzen 5 5500 hingga 5600 masih oke lah. Tapi jangan Ryzen 9 ya, meledak gitu motherboard. Untuk kelebihannya ini lebih banyak lagi. Kalian sudah mendapatkan RAM 16GB, mantap banget. VGA GTX 1660 Super, mantap banget. Apalagi masih segel, masih garansi sampai tahun depan. Jadi nggak perlu pusing ya. Untuk PSU-nya sudah 500 watt 80 plus watt. Ini aman teman-teman untuk mengangkat GTX 1660 Super. Bahkan RTX 3050 nggak apa-apa, sikat aja. Untuk performa dari Ryzen 3 4100 ternyata nggak beda jauh dengan i3 10105F. Tapi kita bisa lihat kalau performanya di atas sedikit dari i3 10105F. Jadi why not teman-teman? Kalau kalian mau rakit PC seperti ini, langsung DM di IG Techdung ya teman-teman, ada di deskripsi.
Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Tekdung Channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok @Tekdung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video yang menarik lainnya. Sekian dan goodbye. Nah.